pewahyuan otoritas. Jadi sebagaimana dinyatakan di atas, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, Roma 8 ayat 28. Jadi sebelum duri dalam daging, Tuhan memberikan kepada Paulus pewahyuan otoritas yang luar biasa. Jadi duri dalam dagingnya itu ternyata bukan penyakit, tetapi itu adalah orang-orang dan kesulitan-kesulitan tertentu yang sebetulnya bisa diatasi dan pasti bisa diatasi pasti mudah diatasi. Tapi duri dalam dagingnya itu bukan penyakit, bukan wabah, bukan, tapi yang jelas itu adalah orang-orang dan situasi-situasi yang sulit dalam pelayanan Paulus. Tapi semuanya bisa diatasi karena ketika dia tahu bahwa dia lemah, kuasa Tuhan jadi sempurna ya. Tuhan memberikan kepada Paulus pewahyuan otoritas yang luar biasa sebelum itu. Jadi setiap pemercaya lahir baru diberi otoritas dalam nama Yesua atas setan dan malaikat setan ya. Namun kita harus memaksa secara verbal agar otoritas itu bekerja dengan mengucapkan, dengan memerintahkan agar roh atau orang jahat itu berhenti melakukan yang jahat. Nah, dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8, Paulus justru meminta Elohim untuk menyingkirkannya, bukan ia sendiri menggunakan otoritas yang luar biasa itu. Jadi, Paulus meminta Elohim untuk coba menyingkirkan. Ini dulu, saudara harus tahu bahwa baik alam di sekitar kita yang ada hukum-hukum alam maupun hukum kematian dan hukum maut, itu semua ya ada dalam kendali Tuhan, dalam artian Tuhan bisa membuat semuanya itu bekerja bersama-sama ya. Situasi apapun yang saudara hadapi, apakah saudara sedang dipromosi di kantor, saudara-saudara sedang mengalami kebangkrutan dalam usaha, saudara baru saja mendapatkan seperti saya cucu yang baru, pokoknya segala sesuatu itu Tuhan bisa buat untuk bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan ya, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Elohim. Nah, jadi sebetulnya kita tinggal mengucapkan dengan otoritas. Ada ucapan dengan otoritas ya, tapi kita harus mengerti dulu soal duri dalam daging. Ini adalah utusan setan. Yang jelas ini adalah orang-orang ya, karena orang-orang atau situasi-situasi tertentu. Nah, Tuhan selalu menolak melakukan yang mustahil sampai kita telah melakukan yang mungkin kita lakukan. Jadi kalau Tuhan mau melakukan yang mustahil, kita harus melakukan lebih dulu yang mungkin kita lakukan, atau sampai kita telah memakai kuasa-kuasa dan hukum-hukum yang Dia telah sediakan bagi kita. Ini artinya saudara-saudara, ada bagian kita, yaitu kita menyadari kuasa firman, kita menyadari kelemahan kita. Itu kesadaran itu membuat kita makin percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang janjinya itu tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang setia gitu ya.